Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos menjumpai Anda. Seperti biasa dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan wawancarai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pemkab Badung, Pemerintah Kabupaten Badung, Bapak Dr. Iwayan Swambar SHMM, berkaitan dengan bagaimana Badung 5 tahun ke depan, gitu ya, meneropong. Seperti kita ketahui bersama bagaimana Badung sangat mengandalkan pada sektor pariwisata. Nah, ketika terjadi pandemi COVID, kita tahu bersama pariwisata hampir lumpuh. Tentu ini cukup memberikan dampak yang luar biasa bagi PMK Badung. Tentu Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung sudah memiliki konsep-konsep yang akan ditawarkan kira-kira seperti apa Badung ini 5 tahun ke depan. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Kaban. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Gimana kabarnya, sehat ya Pak ya? Astugara sehat. Tetap semangat ya? Semangat. Pak Kepala Badan, kalau kita lihat Badung ini kan sangat terpukul ya dengan pandemi COVID ini. Nah, tentu Balitbang Badung punya semacam konsep-konsep yang akan ditawarkan. Kira-kira Badung itu bukan tanpa ya, ketika pariwisatanya mulai pukulan ini seperti apa nanti kira-kira? Ya, jadi memang kita semua menyadari bahwa selama ini tulang punggung perekonomian masyarakat Badung adalah pariwisata. Bahkan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung pun prioritas dari pajak hotel dan restoran. Gitu. Tapi kejadian pandemi COVID yang kemarin ini betul-betul menjadi pukulan. Ya. Pendapatan asli daerah Badung terpuruk. Terpuruknya pendapatan asli daerah Badung ini tentu berimplikasi kepada pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat menjadi terganggu, gitu ya. Bahkan mungkin tidak hanya di Badung. Ya, oleh karena Badung juga memberikan sebagian PAD-nya kepada pajak hotel restorannya kepada kabupaten lain di Bali. Nah, tentu mereka juga tidak bisa diberikan. Artinya goncangan yang dirasakan oleh Badung terasa juga di daerah lain, begitu. Memang cukup lama semenjak pandemi COVID, hampir 3 tahun, gitu ya. Kami di lingkungan pemerintahan sangat merasakan cukup banyak program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan, gitu. Ya. Namun ya kita juga masih bisa bersyukur bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan belanja-belanja yang bersifat wajib yang menyangkut pendidikan, terutama juga kesehatan, semua masih bisa didanai. Betul. Bahkan untuk mendanai itu para pegawai pun juga berkontribusi. Jadi baik yang PNS maupun non PNS. Bentuk kontribusinya apa? Apa yang mereka terima, kami terima selama ini tidak sepenuhnya kami terima. Tapi sebagian, bahkan hampir 50% juga kami sumbangkan kembali, artinya pendapatannya dikurangi untuk bisa membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Nah, kemudian persoalannya, kita melihat sekarang setelah hampir 3 tahun, pariwisata belum pulih seperti masa-masa yang lalu. Nah, bertahap memang mulai ada kunjungan-kunjungan, tetapi tidak banyak. Kemudian kalaupun ada kunjungan-kunjungan, tentu harga jual yang disampaikan oleh apakah itu hotel, restoran tidak masih bisa seperti dulu, gitu ya. Jadi pendapatan para pengusaha-pengusaha kita juga yang bergerak di sektor pariwisata, di restoran, belum sepenuhnya pulih. Ya. Nah, tantangannya atau satu pertanyaan besar buat kita, sampai kapan kondisi ini akan kita hadapi? Atau sampai kapan kira-kira kondisi pariwisata ini bisa pulih seperti dulu? Seperti sebelum COVID gitu sebelum ya? COVID. Atau pertanyaan berikutnya, bisakah kita akan kembali dengan kondisi sebelum seperti COVID, gitu? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita cermati, perlu kita dalami, karena efek daripada pandemi COVID ini akan menyangkut kehidupan masyarakat banyak, gitu ya. Nah, kami mencoba berdiskusi dengan teman-teman di Litbang, dengan tim yang kami miliki, gitu ya. Pendapatnya bervariasi. Ya. Ada yang berpendapat diperkirakan 2024 mulai akan tumbuh, gitu ya. Ada juga yang berpendapat mungkin agak berat, karena sisa waktu ini kita belum tahu. Ada perang, mudah-mudahan tidak terjadi perang, ataukah mungkin ada penyakit baru, gitu. Nah, tetapi apapun dari semua itu, gitu ya, tentu kita semua juga sepakat dari hasil diskusi kami bahwa bagi kami di Bali, khususnya di Badung, nah, pariwisata ini tidak bisa kita tinggalkan. Ya, pariwisata tidak bisa kita tinggalkan. Pariwisata harus berjalan terus. Karena harus kita akui juga bahwa
sumber penghidupan masyarakat kita itu dari sektor pariwisata. Tetapi apakah cukup dengan itu? Tentu tidak. Nah, dari hasil diskusi, kemudian juga isu nasional, internasional yang sedang menggaung sekarang adalah persoalan ketahanan pangan, juga perlu disikapi. Nah, ini persoalan ketahanan pangan, menurut pandangan saya, semua lini mesti menyikapi. Apakah mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, apalagi pemerintah provinsi. Nah, di Kabupaten Badung, ini juga disikapi. Nah, kami juga punya tim yang bisa memantau tingkat produksi ketahanan pangan. Nah, dari berbagai perbincangan-perbincangan yang kami lakukan itu, maka khusus untuk sektor pertanian, ada satu rekomendasi bahwa pemerintah daerah harus terlibat langsung dalam membangun sektor pertanian, dalam memperkuat sektor pertanian. Artinya apa? Pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan bibit, tidak cukup hanya memberikan bantuan pendampingan, atau hanya pupuk, atau hibah, itu tidak cukup. Tapi pemerintah harus menjadi bagian dari pelaku sektor pertanian. Pelaku sektor pertanian. Pelaku sektor pertanian. Oh, iya. Nah, pengertian pelaku ini tentu konsepnya seperti apa gitu. Nah, di sanalah kita akan melihat ada satu konsep yang sering disebut orang sebagai corporate farming. Ada satu unit usaha di mana pemerintah menjadi bagian dari usaha itu, masyarakat juga menjadi bagian dari usaha itu, sehingga mereka bergerak bersama-sama. Nah, pemerintah tentu mempunyai kelebihan, mempunyai manajemen yang baik, tata kelola yang baik, SDM yang memadai, sehingga gerbong masyarakat yang bergerak di sektor pertanian ini bisa ditarik secara bersama-sama gitu ya. Kalau kita ingat di Bali, saya ingin memberikan contoh di sektor pariwisata. Yang pertama-tama dulu bikin hotel di Bali kan pemerintah juga kan. Bali Beach. Bali Beach ya. Bali Beach pemerintah. Kemudian Pertamina Cottage yang sekarang bernama Patra Jasa, BUMN pemerintah juga kan. Bali Hotel di Jalan Veteran pemerintah juga kan. Pemerintah menjadi pelaku lah, tanda kutip ya, saya katakan pelaku di sana. Tapi setelah mulai berjalan baik, mulai membias, ada kemitraan, kerjasama pemerintah swasta, ada yang pure swasta, murni swasta, jadi dia berjalan baik gitu. Nah, saya pikir untuk di Badung, sektor pertanian itu masih sangat memungkinkan. Walaupun ada yang berkomentar, nggak bisa karena kita punya lahan kecil gitu. Nah, ini kita untung punya lahan, bagaimana dengan negara-negara maju yang tidak punya lahan sama justru sekali, ya? punya branding hasil pertanian kan? Nah, kita mesti berpikir maju ke arah yang seperti itu gitu. Iya. Nah, jadi konsep dari hulu ke hilir ini mesti kita terapkan oleh masyarakat. Ya. Ambillah contoh di Badung Agro Technopark yang ikonnya kita rencanakan kopi. Masyarakat tanahnya disewa oleh Pemda. Nah, disewa oleh Pemda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian setelah disewa tentu petaninya tidak bisa bekerja di sana lagi kan, karena hak ada di Pemda. Tapi petani ini kita pekerjakan sebagai pegawai kontrak di sana. Nah, kemudian petani ini membentuk koperasi yang berbadan hukum gitu. Jadi koperasi yang berbadan hukum milik petani yang notabene pemilik tanah di Badung Agro Technopark bekerja sama dengan perusahaan yang dibikin oleh Pemda. Join dia gabung membuat satu perusahaan bersama. Sehingga posisinya sama-sama menjadi pemegang saham kan. Nah, jadi kan petani menjadi pemilik juga menjadi pelaku, pemerintah menjadi pemilik juga menjadi pelaku. Nah, konsep ini saya kira saat ini yang paling tepat dilaksanakan adalah konsep yang seperti itu. Konsep berarti corporate farming. Corporate farming. Berarti pemerintah yang terlibat di sana. Pemerintah terlibat. Berarti dari pariwisata mau berpindah ke pertanian, melakukan transformasi atau seperti apa sebenarnya? Ya, ini menarik. Banyak orang bicara tentang transformasi. Wah, transformasi dari pariwisata ke pertanian gitu. Saya berpikir kalau transformasi itu mungkin peralihan ya, beralih gitu ya. Nah, kalau kami, saran saya sebaiknya kita jangan beralih gitu ya. Pariwisata tetap, pariwisata jangan dihilangkan. Pariwisata ini mesti dijaga dengan baik gitu ya. Nah, pariwisata tetap, tapi pertanian ini juga harus tetap gitu, dibangun, diperkuat, dikembangkan gitu. Nah, oleh karena itulah saya menggunakan istilah bukan transformasi tapi dekonstruksi gitu ya.
Dikonstruksi. Jadi konstruksi pembangunan pariwisata Bali konsepnya ditata lagi. Mungkin kita sudah tidak, kalau boleh jangan terlalu berkiblat kepada mass tourism, tapi berkiblat kepada quality tourism gitu ya. Dia tidak perlu orang banyak, dia datang, length of stay-nya bagus, spend of money-nya di sini juga bagus gitu ya. Nah, kemudian di pertanian, di dekonstruksi juga ditata lagi. Kalau kita masih menerapkan konsep pengembangan pertanian seperti yang sekarang ini di Badung, mungkin juga di Bali gitu ya, saya yakin pertanian itu tidak akan pernah menjanjikan bagi perekonomian masyarakat petani. Jadi mulailah kita rubah, ya kalau kita ingin maju kan harus berani mengikuti perubahan. Di samping itu harus disadari juga, menurut pengamatan saya, kita tidak memiliki petani yang sejati gitu ya. Jadi, iseng-iseng gitu ya. ya kalaupun dikatakan iseng-iseng mungkin tidak terima juga gitu ya. Tapi fakta, katakanlah ke sawah 2-3 jam per hari. Nah setelah itu, ada yang jadi buruh bangunan, ada yang jadi sekegong, ya mungkin juga ada yang ngecel siap gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan lain gitu. Padahal semestinya kalau saja pembangunan pertanian ini dilaksanakan secara konsepsional dari hulu ke hilir dengan sebuah manajemen, waktu ini habis waktu ini. Banyak yang bisa dilakukan. Saya melihat contoh, bukan karena soal titel guru besarnya, Pak Prof Ramante, Prof Insinyur Dewo Suprapte gitu ya. Nah, kebetulan saja beliau seorang guru besar, tapi kegiatan usahanya kita lihat. Prof Ramante ya kan punya kebun ya vanili ada, kemudian kunyit juga ada, kunir gitu ya. Jadi buat bibit kunyit, bubuk kunyit diolah lagi, jahe diolah menjadi serbuk. Nah, ini komoditas ekspor semua. Diekspor kan. Nah, sekarang lagi saya juga mendapat kiriman dari Prof Dewo Suprapte, wine dari Selongu, Ketela Ramat yang ungu, wine ya. Jadi wine, kandungan alkoholnya 4%. Dan itu sudah bisa di Shopee. Nah, kenapa sekarang kita tidak menentukan seluas tertentu lahan membuat selungu, tanam selungu, buat usaha di sana produksi olahan selungu. Ada pusat pengolahannya juga. Ada pusat pengolahan, tidak hanya menanam. Nah, justru Pak Prof Dewo Suprapte kan sekarang pabrik wine-nya di Karangasem malah. Bahannya selungu kan. Nah, artinya apa? Peluang-peluang itu ada. Sederhana ya, dulu yang pernah ditawarkan lidah buaya. Lidah buaya ini kan bahan kosmetik yang sangat dibutuhkan. Seharusnya kita punya sehamparan gitu ya, kebun lidah buaya gitu. Nah, ini pengalaman saya melihat sektor pertanian di Badung. Apapun yang dicari ada. Pak mau cari pisang ada, mau cari vanili mungkin sebagian ada, mau cari jeruk ada, apalagi kopi, asparagus ada gitu. Semua serba ada. Nah, serba ada tetapi tidak dalam satu konstruksi berpikir dalam rangka memenuhi satu kebutuhan produksi. Nah, harusnya kan kita berpikir untuk produksi kan. Nah, produksi industri. Nah, kalau kopi, mari kita olah, kita buat bibit, kita tanam, kita pelihara. Ya kita petik, kita olah sampai jadi kopi bubuk. Nah, lidah buaya juga dulu begitu. Padahal lidah buaya diperlukan. Nampaknya kurang respon. Nah, pisang, Pak. Ini pengalaman saya dulu. Kita lihat katanya di wilayah Bapak banyak kebun pisang. Oh iya, Pak. Saya datang ke sana. Saya lihat cuma 20 pohon. Oh, hanya ini, Pak. Oh, enggak, Pak. Di sana ada lagi, Pak. Jaraknya berjauhan, Pak. Turun lagi kita lihat. Di sana 50 pohon. Hanya segini, Pak. Oh, dan Pak, di sana di jurang nih kau wenten lagi gitu kan. Nah, bayangkan, kita Pemda ingin mengajak buyers, cari pembeli, calon pembeli, apakah itu PHRI itu apa. Tapi suasana kejiwaan calon pembeli kita sudah terganggu, Pak. Lihatnya sistemnya spot-spot gitu. Kalau saja ini bisa diorganisir, oh 10 hektar ini isinya pisang semua.
Orang datang ke sana, ini Pak kebun pisang kami Pak, jenisnya ini sekian pohon Pak, panennya sekian bulan sekali, kira-kira dapat sekian Pak. Ada suasana kejiwaan yang meyakinkan pembeli dan produsen kan. Nah, ini yang menurut saya yang perlu dibenahi, didesain. Ya, konsep-konsep itu sudah Pak Wayan untuk coba konsepkan, nanti bisa ditawarkan ke pemerintah ini 5 tahun. Ya, kami di Litbang bersama tim Kelitbangan sedang menyusun sebuah pemikiran strategi membangun 5 tahun ke depan, Badung 5 tahun ke depan, dan problematikanya. Nah, problematika antara lain juga di samping yang menyangkut sektor pertanian yang perlu didekonstruksi menurut saya adalah infrastruktur. Nah, kita lihat sekarang belajar dari fakta. Kute, Legian, Seminyak, ini kan seperti pecik kembungan ini. Terus Pererenan, terus ke barat-barat nunggu. Nah, saya sudah sampaikan ke Pak Kadis PU, bisa nggak coba dibuat kira-kira gambar trase jalan. Yang sana Badung Barat sampai ya kira-kira mendekati nanti rencana pembangunan jalan tol Mengui, Gilimanuk, Jemberana. Nah, terus nanti lihat, mungkin ambil Badung Barat, Mengui, di sebelah barat lapangan atau sebelah barat terminal, mungkin ada akses jalan yang mempermudah transportasi. Jadi, Badung itu perlu memikirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya, memang semua akan berubah, tapi kan semua juga bisa didesain lah sedemikian rupa. Jadi oleh karena itu, konsep-konsep dalam rangka menyusun satu kebijakan publik, nah, ini memang harus didasarkan atas sebuah kajian, tidak bisa dadakan seperti mimpi, sekarang tidur, bangun tidur, mimpi, ingat langsung minta ini, minta itu, ya tidak bisa Pak. Jadi kita jangan membangun dengan cara yang akrobat begitu ya, jadi semua mesti by design, jangan jauh-jauh Pak, jangan membangun, kita saja bangun pagi semua by design kok, baru bangun tidak boleh langsung lari, mesti duduk dulu di pinggir tempat tidur, bangun pelan-pelan, ke kamar kecil buang air kecil, mungkin apa cuci muka, minum air. Hidup ini by design gitu. Jadi jangan akrobat nanti jatuh nanti. Terima kasih Pak Wayan karena waktu ini mengatasi kita, tapi sudah bisa kita tangkap bagaimana konsep yang sudah dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dalam merancang 5 tahun ke depan atau bahkan mungkin lebih lagi ya. Ada konsep yang menarik yang saya tangkap sih, bagaimana melakukan dekonstruksi. Ini hal yang mungkin jarang diungkap oleh mungkin pakar atau ahli. Biasanya kita transformasi gitu, dari proyek pariwisata, tapi mendekonstruksi berarti ada perubahan pola pikir, kemudian juga struktur di masing-masing ini, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan kemajuan, tidak hanya bergantung dari sektor pariwisata, tapi bagaimana pertanian juga bisa membackup pariwisata dan bahkan juga infrastruktur ini perlu. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi, Om Santi Santi. Terima kasih Santi.